Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab 1 Korintus 7 ayat 23. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, Rasul Paulus dengan bimbingan Roh Kudus menatap perselisihan yang terjadi di antara jemaat di kota Korintus, supaya menjadi damai dan bersatu kembali. Namun di tengah pelayanannya, ia pun mendapatkan tantangan. Ia dituduh pembuat onar atau kekacauan, dan bahkan ada orang yang memprovokasi jemaat untuk tidak mempercayai Paulus sebagai orang yang tidak dapat dipercayai di dalam pelayanannya. Bahkan Paulus tidak henti-hentinya dikritik. Tapi Paulus tidak gentar sedikit pun dengan celotehan seperti demikian. Pelayanan Paulus tidak hanya secara general, yaitu menyentuh kulit permasalahan saja, tapi ia turut mencerahkan hubungan antar jemaat yang berselisih dan harmonisme hubungan keluarga suami dan istri. Menghadapi tuduhan dan pelayanannya kepada jemaat, Paulus mengingatkan melalui kalimat, "Kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar." Kalimat ini dua kali diucapkan oleh Paulus. Selain di pasal 7 ayat 23, juga diucapkannya di pasal 6 ayat 20. Artinya Paulus hendak mengingatkan bahwa sebagai seorang Kristen, hal yang paling mendasar yang harus kita ketahui adalah kita telah ditebus dengan darah Kristus. Ketika hidup di dalam dosa, kita terbelenggu karena dosa itu. Setiap hari dan setiap saat, dosa selalu mengintip dan selalu menggoda kita untuk tinggal di dalam dosa. Tapi kita telah ditebus. Belenggu itu telah dipatahkan oleh Kristus. Ibarat tawanan atau budak dosa, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar dengan pengorbanan Kristus. Lantas bagaimana cara kita untuk menghidupi tebusan Kristus kepada diri kita? Janganlah kita menjadi hamba manusia. Itulah yang tertulis di dalam firman Tuhan. Yang dimaksud dengan hamba manusia ialah kembali kepada sifat dan sikapnya yang lama. Apabila seseorang terpancing suasana dan tidak dapat menahan diri, maka tebusan Kristus bagi diri kita belum mendarah daging, sebab masih hidup dengan pola pikir yang lama, bukan sebagai manusia yang baru. Tantangan untuk menahan diri tidak hanya terjadi di antara sesama jemaat di kota Korintus, tetapi juga dialami oleh Paulus menghadapi orang-orang yang mencela dia, menebar isu atau gosip tentang pelayanan Paulus, dan yang mengkritik Paulus. Paulus memilih untuk tetap menjadi pelayan bagi semua jemaat dan tidak membalaskannya, sebab ia tidak sedang mengerjakan pekerjaannya, tapi sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang tidak dapat dijangkau oleh akal pikiran manusia. Saudaraku, firman Tuhan selalu baik untuk mengingatkan kita tentang keadaan lingkungan persahabatan kita, suasana hati kita, dan celah bagi si iblis untuk memanfaatkan keadaan, meruntuhkan, memporak-porandakan, dan memecah belah jemaat atau persekutuan tertentu adalah tujuan iblis. Lalu mengapa iblis memulainya dari hubungan komunikasi di dalam gereja? Sebab iblis tahu bahwa rumah Tuhan adalah tempatnya berkat dan kedamaian
sehingga sebisa mungkin orang-orang yang di dalamnya dihasut dan dipecah belah agar tercapai tujuannya. Jangankan umat Tuhan, para pelayan di dalamnya pun dapat dirongrongnya agar tidak mencapai sehati sepikir dan sepelayanan. Sudah saatnya kita meminta kekuatan kepada Tuhan, bukan mendahulukan sifat dan sikap yang lama sudah kita tinggalkan, sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami, berbagai pencobaan mendatangi kami dengan cara-caranya sendiri, baik di dalam persekutuan rumah tangga maupun di dalam persekutuan gerejawi. Kuatkan kami Tuhan untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus yang telah menebus kami dari sifat dan sikap yang lama yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kami menang ketika kami dapat mengalahkan pencobaan tersebut dan berbesar hati di dalam keteguhan iman kami. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami. Amin.